demi ingin mencitrakan dirinya tidak bersalah, sampai berani sekali melakukan hal seperti itu terkutuk sekali. Saya tidak mau bicara hukumnya, sudah dibahas oleh Gus Sani, sudah dibahas oleh yang lain. Tetapi ini apa maksudnya? Apa mau tetap dikenal saya nggak bersalah, saya melakukan nikah Daud? Pak, kalau sampai orang ikut apa yang Anda ucapkan itu, kalau sampai orang terpengaruh dengan pengakuan Anda itu, Anda bertanggung jawab, Pak Fahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kalau benar apa yang beredar di berita itu bahwa Fahim ini mengaku melakukan nikah Daud, yaitu nikah cuman sama istrinya si perempuan saja, ya tidak ada wali, tidak ada saksi. Ini busuk sekali ya, busuk sekali. Demi ingin mencitrakan dirinya tidak bersalah, sampai berani sekali melakukan hal seperti itu terkutuk sekali. Saya tidak mau bicara hukumnya, sudah dibahas oleh Gus Sani, sudah dibahas oleh yang lain. Tetapi ini apa maksudnya? Apa mau tetap dikenal saya nggak bersalah, saya melakukan nikah Daud? Pak, kalau sampai orang ikut apa yang Anda ucapkan itu, kalau sampai orang terpengaruh dengan pengakuan Anda itu, Anda bertanggung jawab, Pak Fahim ya. Luar biasa hancur kehidupan ini kalau orang merasa benar ada pernikahan seperti itu. Itu merusak sekali. Madhab Malikiyah itu, ya, saya lompat-lompat saja, memang tidak mensyaratkan saksi, tapi itu maksudnya tidak disyaratkan itu ketika akad nikah. Artinya boleh ada akad walaupun tidak ada saksi. Tetapi sebelum dukhul, artinya sebelum melakukan eksekusi, itu orang-orang harus tahu bahwa kalian suami istri. Maka ada di situ isyhad qoblad dukhul. Ini lihifdun nasal. Ini menjaga kita agar ketahuan kamu itu hasil anak nikah atau moro-moro bunting, gak jelas. Itu Pak masalahnya. Jadi kalau mau pakai madhab Malikiyah misalnya tidak ada saksi, ya, itu justru tidak ada saksi maksudnya hanya ketika akad. Tetapi tetap orang harus tahu Anda itu suami istri, berarti haram merahasiakan pernikahan. Artinya tidak punya saksi sama sekali, itu haram. Kenapa? Karena nanti anak yang lahir itu siapa saksinya kalau dia anakmu? Toh kamu nikah nggak ada yang tahu. Itu masalah. Banyak cara mengkaji ini secara hukum ya. Kalau secara tertibnya sudah dibaca bahwa menikah tanpa saksi, tanpa wali, itu satu sisi disebut ikut madhab Daud ad-Dhahiri. Tetapi itu sudah dikecam oleh semua ulama. Kenapa maksudnya? Karena bukan pendapat itu salah, tetapi benar nggak pendapatnya itu adalah pendapatnya Daud ad-Dhahiri. Intisabnya kepada madhab Daud ad-Dhahiri itu lewat jalur mana? Makanya jangan coba-coba keluar dari 4 ulama madhab, apalagi dalam masalah pernikahan. Ente sama dengan yang bilang tai kucing suci aja kalau begitu. Sama dengan yang bilang onani tidak batal aja kalau begitu. Walaupun itu masih lebih bagus. Ini pernikahan. Saya kira orang Salafi Wahabi pun tidak akan pernah berani berkata seperti itu. Wah, ini lebih parah ya, lebih parah. Bahkan dihukumi zina. Sehingga wajib had, ada persetubuhan yang mungkin nikahnya tidak sah, tetapi masih tidak dihukumi zina. Istilahnya wati syubhat ya. Persetubuhan yang syubhat. Ini sudah keluar dari syubhat itu, sudah dihukumi zina kok. Nggak akan pernah ada orang boleh suami istri itu melakukan hubungan badan diam-diam. Diam-diam, tidak boleh. Kalau penjelasan MUI Jember itu kan menarik dari sisi dua madhabnya. Dia tidak pakai wali, ikut madhabnya Hanafi misalnya. Dia tidak pakai saksi, ikut madhabnya Maliki. Itu oplos namanya. Dalam madhab Hanafi, boleh tidak pakai wali, tapi wajib pakai saksi. Dalam madhab Maliki, tidak apa-apa tidak pakai wali, tetapi wajib tidak pakai saksi, tapi wajib pakai wali. Kalau ada orang menikah nggak ada wali, nggak ada saksi, berarti dalam madhab Hanafi tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada saksinya. Dalam madhab Maliki, tidak ada saksi, tidak apa-apa. Tapi tidak ada wali, juga tidak sah. Dan tambahannya, sebelum kamu dukhul, harus orang-orang tahu. Ini tengah malam,
Sembunyi-sembunyi, ketahuan, terus tiba-tiba mengaku saya sudah nikah sama dia. Nikahnya setelah duhul, iklannya, isyadnya. Itu busuk, merusak hukum ya, merusak hukum. Allahumma dina ada sabil. Saya kira tidak perlu kita itu menggunakan senjata untuk melindungi diri. Tidak perlu. Akui saja kalau memang sudah terbukti salah, salah. Kenapa? Karena satu kesalahan kita tutupi lagi, itu imbasnya luar biasa. Kalau ada orang yang percaya dengan Anda, meyakini Anda ahli ilmu, meyakini Anda ini adalah orang yang layak diikuti, terus Anda menelurkan pendapat seperti itu, terus orang bilang, wah ternyata bisa juga ya, daripada kita berzina, beli pelacur, berdua, kamu istri saya, main, nggak ada wali, nggak ada saksi, wah enak begitu, rusak Pak, rusak. Pernikahan itu adalah martabat manusia karena nanti akan punya anak. Ya, kecuali memang berpikir tidak mau punya anak, oh nggak begitu Pak. Standar berpikir kita itu sehat. Orang berhubungan itu adalah tentang berasas kepada keturunan. Anak kamu lahir ini statusnya apa? Anak zina apa bukan? Itu yang paling penting. Sehingga butuh orang lain tahu statusnya kamu berduaan itu apa. Apakah sebagai orang yang sudah menikah atau tidak. Itu Pak ya, itu ya. Dan ini harus disuarakan. Jangan sampai pernah ada yang mengikuti hal seperti itu. Jangan sampai pernah ada orang yang merasa, wah, fikih kan berbeda-beda pendapat. Ulama kan, ya namanya ulama, masa ia salah? Mungkin berbeda, tapi kan mereka yang bertanggung jawab. Perhatikan. Anda ikut madhab Daud ad-Dohiri, yang ditentang pertama kali adalah intisab kepada madhab Daud ad-Dohiri lewat siapa? Siapa ashab madhab Daud ad-Dohiri ini yang mengurai apa ucapan-ucapannya? Kemudian siapa level keduanya? Siapa tobakoh ketiganya? Siapa muharirnya di situ? Siapa yang memfikskan ini sebagai pendapat madhab Daud ad-Dohiri? Siapa? Itu tidak ada. Makanya al-haqqu munhasorun atau munhasirun fil madahib al-arba itu bukan egois yang paling benar yang empat, bukan. Tetapi yang paling rapih penetrasi ya. Transformasi madhabnya, ada tahrirnya, ada takrirnya, ada dobitnya ya. Itu hanya yang empat. Kita bukan bilang Daud ad-Dohiri itu ulama sesat, enggak ada yang bilang begitu. Jangankan ikut madhab Daud ad-Dohiri, ikut ucapan sahabat, ikut ucapan tabi'in. Kalau itu keluar dari empat ulama madhab, tidak boleh. Bukan karena mereka tidak lebih alim dari empat ulama madhab, bukan. Tapi kamu mau mengklaim ikut ucapan sahabat lewat jalur apa? Lewat jalur siapa? Gimana mau ditahqiq ini benar ucapan dia atau bukan? Terus itu maksudnya dia ngomong seperti itu apa? Apa umum, apa khusus? Apa mutlak, apa muqayyad, itu tidak ada. Makanya nggak usah lagu-laguan. Ini harus keras ya. Karena kita boleh buruk lah, kita boleh melakukan apapun yang tidak boleh. Tapi kalau lisan kita, kalau gerakan kita, informasi tentang kita berpotensi menyebarkan hal-hal yang merusak, utamanya dalam pernikahan, itu harus kita lawan, harus kita tegaskan. Busuk seperti itu, busuk. Itu seperti penghalalan kepada perzinahan. Ya Anda berzina saja. Urusan masing-masing. Tapi tidak perlu ada narasi. Ini tidak salah. Saya menikah. Ya, saya tidak pakai edit-edit ini ya. Langsung jadi saja. Mungkin banyak salahnya. Allahumma dina ada sabil. Saya tidak baca-baca kitabnya. Sudah saya simak banyak yang membahas ini. Saya hanya mempertegas betapa bahayanya. Kalau ada orang punya mentalitas seperti ini. Hanya karena tidak mau dikatakan salah. Sehingga dia berani ungkap hal-hal yang berbahaya sekali. Itu kalau Fahim benar berkata begitu ya. Saya sudah menikah Daud ya. Kalau tidak ya tidak. Semua saya angkat. Bukan itu maksud saya ya. Allahumma tidak ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.